Cabai rawit atau cabai kecil. Tema video kita kali ini adalah salah satu penyakit pada tanaman cabai, yaitu keriting daun. Seperti yang ada di depan kita ini adalah salah satu pohon cabai yang mengalami masalah terkena serangan keriting daun. Begini kondisinya, jadi sudah lumayan parah. Namun meski terserang keriting daun, tetapi cabai ini sudah mulai berbunga dan bisa dilihat untuk batang berikutnya sudah ada buahnya seperti ini. Sebenarnya cukup rindang, buahnya cukup banyak, namun masalah keriting daun ini juga menjadi hal yang sangat serius dan patut untuk dicermati dan ditindaklanjuti lebih jauh. Sekedar untuk ilustrasi saja, tanaman-tanaman cabai kecil ini saya tanam di awal musim penghujan. Jadi umurnya sudah cukup. Sampai sekarang ini musim penghujan sudah akan beranjak pergi, dan keadaan tanaman saya ini masih seperti ini, tingginya ya seperti ini, keadaannya seperti ini. Kemudian ini baru mulai muncul bunga, mulai berbunga dengan kondisi yang sangat memprihatinkan seperti ini. Sesuai dengan tema kita akan membahas mengenai penyakit keriting daun pada tanaman cabai, khususnya yang saya miliki seperti ini. Jadi dari awal penanaman saya ceritakan sedikit supaya lebih jelas gambarannya seperti apa. Pada awal penanaman seperti biasa, mulai dari penyemaian, saya menyemai bibit atau biji cabai rawit ini dari beli. Jadi dari toko pertanian saya membeli bibitnya, benihnya, kemudian saya semai pada polybag kecil. Setelah selesai disemai, tumbuh, kemudian dalam waktu beberapa hari ketika sudah mulai daun sejatinya sudah ada 2 lembar, kita mulai pindahkan ke polybag. Setelah dipindahkan ke polybag, posisi tanaman berada di tepian rumah atau di pinggir rumah, jadi tidak full kena sinar matahari. Untuk pemeliharaannya, pemupukan, penyiraman dan lain sebagainya itu rutin sesuai dengan praktek terbaik yang direkomendasikan oleh banyak praktisi dan kalangan yang sudah paham dengan percabean. Seiring berjalannya waktu, ternyata tanaman-tanaman cabai yang mulanya tumbuh subur, kemudian terdapat bercak-bercak putih, kuning, kekuning-kuningan, kemudian daun mulai mengeriting atau keriting, dan sampai pada saat ini masih banyak tanaman-tanaman cabai saya yang keadaannya memprihatinkan dengan keriting daun. Nah, ini saya beri contoh untuk 2 tanaman yang total ini masih keadaannya sangat buruk. Jadi bisa dilihat di sini, ini keriting daun full dari atas sampai bawah, semua daunnya sudah seperti ini, keriting dan berwarna kekuningan seperti ini. Kemudian batang kedua juga seperti ini. Dan ini untuk seusianya, semua tanaman-tanaman ini sudah mulai berbunga. Bisa kita lihat di sini ada di sampingnya, di pucuk-pucuknya sudah mulai
tumbuh bunga, sudah mulai keluar bunga seperti ini. Dan ini yang survive seperti ini. Jadi ini sudah mulai tumbuh bunga-bunga yang siap menjadi buah. Ketika proses pemeliharaan, semua saya lakukan dengan teratur, tetapi ada satu catatan yang perlu saya sampaikan, bahwa saya tidak pernah menyemprot tanaman cabai ini dengan pestisida. Jadi tidak ada pencegahan penyakit dan hama pada tanaman cabai ini. Saya hanya melakukan pemupukan, penyiraman, penyiangan tanpa memberikan pestisida atau pencegahan untuk menanggulangi penyakit-penyakit yang ada pada tanaman cabai. Dan pada akhirnya beberapa hari belakangan saya tidak sengaja mengamati, tidak sengaja melihat bahwa tanaman cabai yang saya tanam ini sudah mulai tumbuh bunga, sudah mulai keluar bunga. Dan ketika menyadari bahwa sebentar lagi tanaman ini akan berbuah, kemudian perhatian saya pun tertuju pada keadaan tanaman cabai yang saya miliki ini. Maka dari itu hari ini saya mengajak Anda semua, rekan semua, untuk melihat bagaimana keadaan tanaman-tanaman cabai yang saya miliki, tingkat keparahannya seperti apa. Nanti kita sambil bahas sedikit demi sedikit. Cabai rawit ini saya tanam kurang lebih berjumlah sekitar 50 batang lebih ya. Kalau kurangnya saya yakin tidak, ada 50 batang lebih, dan semua keadaannya seperti ini. Jadi keadaan terakhir sekarang ini semua batang cabai terkena keriting daun yang sudah cukup parah dan lumayan parah. Jadi saya harus ambil tindakan karena sayang ada sekitar 50 batang tanaman yang tidak dirawat dengan baik dan tidak produktif. Seharusnya dari 50 batang tanaman cabai ini saya yakin sekali saya bisa memperoleh lumayan banyak. Jadi saya bisa dari 50 batang cabai ini, saya yakin bisa memanen cukup banyak cabai. Untuk itu saya mulai berikan perhatian khusus, yaitu untuk menanggulangi keriting daun yang sudah parah ini, dan saya berharap mudah-mudahan bisa teratasi dengan cepat. Supaya lebih jelas kita lihat semua terlebih dahulu bagaimana keadaannya. Ini blok pertama. Bisa dilihat tanaman cabainya seperti ini semua, keriting. Seperti ini. Ini dia tinggi, tapi ya seperti ini. Bagus sebenarnya kalau dilihat dari pemandangan, unik jadinya. Tapi dari produktivitas tidak bagus. Ini adalah blok pertama sampai sana pada tepi-tepi itu. Kemudian di sini ada sampai sini. Nah, sampai ini adalah blok pertama. Kemudian masih ada 1 2 3 blok lagi. Kita lihat satu-satu. Nah, di sini juga ada beberapa batang, bisa dilihat ini ada yang satu cukup tinggi. Kemudian di sebelah sana juga sama keadaannya seperti ini. Ini masih banyak yang berwarna kuning seperti ini, kuning keputihan seperti ini. Sampai sana. Keadaannya sama, kerdil, kemudian keriting. Jadi kerdil pertumbuhannya tidak merata. Sampai sana. Ya, itu sampai sana. Tidak merata pertumbuhannya dan terserang
keriting daun. Ini blok yang kedua, bagian kedua seperti ini tingkat keparahannya. Masih ada lagi satu blok sebelah sini. Ini sudah ada yang hijau tapi masih cukup parah. Kemudian ini ada yang masih parah benar seperti ini ya. Keriting total ini dari bagian bawah sampai pucuk daunnya seperti itu. Padahal ini sudah mulai tumbuh bunga, sudah mulai keluar bunga, bisa dilihat seperti ini. Sudah mulai keluar bunga dan seharusnya bisa segera berbuah. Nah, ini ada satu ini yang tampaknya masih cukup normal, tidak terlalu buruk keadaannya. Kemudian di sebelah sini juga masih ada. Ini bagus, ada dua. Ini parah. Kemudian ini ada juga yang bagus, sama juga sudah mulai tumbuh bunga, sudah mulai keluar bunga. Ini ada juga yang cukup bagus ini, seperti ini. Itu batang bawahnya, batang atasnya seperti ini. Nah, ini masih ada sampai beberapa batang lagi ke sini. Nah, ini di sini merata, ini semua keriting semua ini. Ini cukup parah ini. Ada keriting, ada bercak kecoklatan seperti ini, seperti terbakar. Tapi pertumbuhannya tinggi. Ini seperti ini. Iya. Ini juga lumayan parah. Nah, ini bagian terakhir. Pada bagian terakhir ini di blok terakhir, ini ada juga beberapa tanaman. Ada yang bagus, kemudian ada yang keriting total, ada yang sudah mulai pulih seperti ini. Nah, ini ada yang bagus-bagus, ini sudah tumbuh bunga dan mudah-mudahan sebentar lagi akan menghasilkan buah yang lebat dan tidak putus-putus. Ini kita punya yang di sebelah sini cukup pertumbuhannya cukup tinggi, ini batangnya tinggi-tinggi. Tapi sayang seperti itu, tetap masih ada keriting daun. Kemudian ini ada seperti ini juga. Ada pucuk daunnya yang kecoklatan seperti ini, seperti terbakar. Nah, ini. Pada intinya yang paling terlihat yang menyerang adalah keriting daun yang sudah sangat parah. Nah, jadi dari 50 batang tanaman cabai kecil yang saya miliki ini, rata-rata semua terkena keriting daun. Ya, jadi dari awal pertumbuhan, awal serangan keriting daun ini, saya tidak melakukan tindakan apapun yang diperlukan. Saya hanya membiarkan saja tanaman ini seperti biasanya. Hanya melakukan pemupukan, penyiraman, penyiangan, itu saja yang saya lakukan. Dan saya tidak memperdulikan adanya indikasi keriting daun yang menyerang pada tanaman cabai ini. Dan pada hasilnya, pada akhirnya, serangan keriting daun ini cukup parah dan mengakibatkan pertumbuhan yang tidak seragam, pertumbuhan yang tidak optimal, dan juga menghambat pertumbuhan atau perkembangan bunga dan buah pada tanaman cabai kecil yang saya miliki ini. Nah, di awal tadi saya telah mengatakan bahwa saya mulai tergerak melihat keadaan tanaman-tanaman ini karena sudah mulai berbunga. 3 hari belakangan ini, 3 hari sebelumnya saya sudah mulai melakukan penanganan keriting daun dengan mengaplikasikan pestisida nabati yang saya racik atau yang saya buat sendiri. Dan ini pada hari ini, hari ketiga, maksud saya sekitar hari keempat dan kelima, sudah ada perkembangan atau sudah ada hasil
dari aplikasi pestisida nabati yang saya buat sendiri dan saya aplikasikan pada tanaman cabai rawit ini. Tadinya seluruh tanaman ini tidak ada yang berwarna hijau, jadi semuanya berwarna kuning keputihan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini tingkat keparahannya sebelum kita aplikasikan. Semua seperti ini, jadi daun kecil susut seperti ini dengan warna seperti ini dan keriting seperti ini. Ini keadaan terparahnya seperti ini sebelum saya aplikasikan pestisida nabati selama 4 hari kurang lebih. Dan ini adalah memasuki hari kelima. Saya akan teruskan untuk melakukan penanganan keriting daun ini karena ini sudah ada hasilnya, sudah tampak jelas hasilnya. Ini juga seperti keadaannya seperti sama seperti semua. Pada awalnya semua keriting semua. Jadi ini yang sudah total, sudah berbentuk tanaman yang sehat. Dari beberapa tanaman, jadi kita punya sekitar ada 10 batang, mungkin kurang lebih 10 batang yang sudah cukup normal dan cukup baik untuk dilihat, dan sisanya masih dalam tahap pemulihan. Ada yang mulai seperti ini, kemudian ada yang seperti ini. Jadi setelah pengaplikasian pestisida nabati ini, tumbuhan berangsur-angsur pulih. Indikasinya pertama, warna daun berangsur-angsur berubah dari warna tadinya seperti kuning keputihan seperti ini, kemudian sudah berubah menjadi hijau seperti biasa. Kemudian daunnya juga sudah mulai melebar, tidak begitu kecil dan tidak begitu keriting. Maka dari itu aplikasi pestisida nabati ini akan saya lakukan terus-menerus sampai nanti hasilnya semua tanaman menjadi segar, bagus, berbuah dan produktif. Untuk perkembangan berikutnya saya akan terus memberikan update untuk rekan-rekan semua. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi inspirasi kita bersama untuk bagaimana mengaplikasikan pestisida nabati pada tanaman cabai yang kita budidayakan di pekarangan rumah. Nah, untuk hari ini saya rasa itu saja dulu. Kita akan sambung pada video berikutnya. Terima kasih dan sampai bertemu pada episode selanjutnya.